para relawan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking in person Kabupaten Pringsewu bersama JPIC, FSGM Indonesia dan DMNPO Kabupaten Pringsewu mewujudkan hidup yang lebih adil, benar, dan damai. Dengan banyaknya korban kekerasan berbasis gender dan TPPO, kami mendesak pemerintah Kota Kabupaten Pringsewu menjadikan isu kesetaraan gender dan migrasi aman sebagai program utama. Hati-hati terhadap keyakinan berbahaya bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki dan laki-laki harus berkenan terhadap perempuan yang ditentukan oleh tatanan ilahi. Kekerasan dianggap normal apabila tatanan ini ditentang. Himbauan kami kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan nilai kesetaraan dan migrasi aman. Dengan semangat bulan suci Ramadan, kami mengajak semua penduduk Kabupaten Pringsewu untuk mewujudkan cinta damai, selaras, setara, harmonis bersama seluruh ciptaan Tuhan. Himbauan untuk keluarga merupakan sarana utama untuk membangun calon PNI dari perdagangan manusia dan kekerasan. Ya, tapi ini kan 25 tahun itu ada di Pringsewu karena kami memulai sebuah lembaga Justice, Peace, Integrity Operation atau yang dikenal dengan berjuang untuk keadilan, perdamaian, dan keutuhan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa divisi, tapi yang saya pegang adalah divisi perempuan dan anak. Isu-isu tentang perempuan dan anak ini sebenarnya kan tidak pernah berhenti ya. Kalau kami punya rumah aman, itu isinya adalah perempuan masih SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, mahasiswa yang hamil tanpa nikah, bisa dibohongi, bisa diperkosa. Lalu juga anak-anak yang menjadi korban incest ya, oleh bapaknya sendiri, bertahun-tahun menjadi pemuas seks bapaknya, baru ketahuan keluarganya sesudah hamil. Ya, itu terjadi seperti itu. Lalu juga KDRT yang sebenarnya marak juga di Pringsewu ini akan bagaimana mau proses perceraian dan sebagainya. Lalu secara khusus memang saya ini sejak tahun 1997 itu aktivis kesetaraan gender begitu ya. Jadi pada 3 tahun terakhir itu ditemukan bahwa segala bentuk kekerasan dan juga termasuk jual beli manusia, trafficking, itu juga awal mulanya adalah karena ketidaksetaraan gender. Ini di Pringsewu yang saya temui adalah mengapa bapak-bapak itu, ya tidak sama bapak ya, itu menginginkan anaknya itu setelah SMA pergilah sana ke Hong Kong atau ke Korea atau ke Taiwan yang gajinya 1 bulan bisa 2 bulan. Nah, bapaknya yang mencarikan itu supaya lewat agen ini. Jaringan juga, jangan sampai tetangga kita dari korban KDRT suaminya tapi diem-diem aja, misalnya kita laporkan kita tim-timnya suster dan kawan-kawan untuk membantu. Intinya kita sama-sama sebagai relawan, ayo semangat. Mungkin kalau perlu diajak yang peduli lagi bersama-sama sehingga memperkecil ya kemungkinan resiko KDRT maupun kekerasan terhadap perempuan. Itu saja mungkin. Maaf kalau dari kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih mementingkan diri sendiri. Seperti kita ketahui bersama, berangkat ke luar negeri itu memang sementara ini masih menjadi
keinginan, kemudian daya tarik tersendiri. Apalagi akhir-akhir ini ada muncul Indonesia gelap katanya kan gitu ya. Terlepas itu semua lah. Tetapi yang perlu kita lebih waspadai lagi diperiksa. Waalaikumsalam. Katarina, hormati Pak Mas Gus, Pak Jabat, dan semua teman-teman. Kebetulan saya ini pertemuan yang kedua ya, suster ya. Pertemuan yang pertama di kantor sana ya, yayasan. Memang kalau saya ngeri niatnya, yang kata suster tadi, bapaknya yang daftarkan, ya itu salah satu bentuk daripada saya sangat setuju. Apalagi beberapa waktu saya baca di berita ini kasus suster itu yang ayahnya menghamili anaknya sendiri, itu kalau tidak salah di Sukarjo ya. Artinya itu menjadi perhatian kami juga, bahwasanya memang perlu banyaknya edukasi ke masyarakat, pentingnya bagaimana kita menjaga anak perempuan, baik yang masih kecil apalagi yang sudah dewasa. Jadi menurut saya mari sama-sama kita mensupport, tidak hanya reaktif ini, tapi juga Suster Katarina yang memang butuh sekali bantuan dari banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait baik dengan pemerintahan ataupun dengan masyarakat luas. Barometer di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Rahayu Pun. Ya pun. Suster Katarina dan semua Dari sekolah. Jadi ya banyak yang sudah kita advokasi, sehingga pada lulus. Jadi banyak fenomena yang memang di luar perhatian pemerintah, tetapi di luar perhatian pemerintah itu banyak orang-orang yang memang menangani. Jadi kalau pemerintah sampai hari ini ya kadang-kadang yang ditangani kalau sudah viral untuk kredit, kemudian kemudahan untuk berhutang, sehingga pola manajemen keluarga ini rata-rata tidak termanajemen. Jadi istilahnya besar pengeluaran daripada besar pendapatan. Padahal kalau kita ukur untuk pendapatan Indonesia itu, untuk ibu-ibu itu yang kerjanya sampai sore itu hanya 50. Ini ketika kita buka bekerja di rumah maksimal ya dapatnya 10 Pak Romani ya 50.000. Kalau perempuan itu ya sekitar 800 sampai 1.500. Kalau di Chandra saya yang agak besar dengan UMM, Chandra, Alfa, Indo. Tetapi hasil dari Alfa itu rata-rata kayaknya karena ini ada Pak Dewa dan juga selaku dari unsur pemerintah dan media, termasuk juga dari tokoh agama, baiknya kayaknya memang rutin itu pertemuan. Rutin ya. Rutin bulanan atau per 3 bulan terkait juga membahas tadi yang disampaikan oleh Pak Dewa. Kita ngobrol di luar tadi juga kita Pak Dewa. Dan salah satu kebutuhan kajian statistik terkait soal perkembangan kabupaten, soal kebijakan kan, soal didukung data gitu ya? Iya, didukung dengan data. Jadi sehingga juga forum ini menjadi forum yang harapannya bisa menjadi rekomendasi, baik itu melalui legislatif maupun eksekutif. Ini khusus memang baik, artinya tidak cuma mungkin ya, karena ada korelasi ya. Kekerasan dalam rumah tangga juga akan berbasiskan misalnya tadi soal ekonomi, terus kemudian ekonomi ini juga dampak dari adanya misalnya minimnya lapangan pekerjaan. Ini ada semua ada terkait. Saya Abdullah, tidak bisa
Tukang demo dulu, Suster. Demo apa? Aktivis. Artinya pembahasan tragedi kejahatan manusia, pelanggaran HAM, ya sebagai manusia ya harus diselesaikan oleh seorang ibu rumah tangga single parent yang waktu itu bersama Pak Nan dan Bu Camat, Bu Rim, waktu itu masih menjabat saya Camat, dan Ibu Camat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Saya adalah seorang kader yang terpanggil hatinya untuk empati dan peduli terhadap perempuan dan anak. Awalnya seperti itu, terus bergabung dengan suster di JPIC, dan saat ini saya membantu suster dan ibu bergabung di dalam reaktif ini. Saya kira sekian dari Waalaikumsalam. Saya Rintarti, tapi biasa dipanggilnya Ririn aja, ya, lebih dikenal Ririnnya. Saya bergabung dengan suster itu memang sudah dari tahun 2013, mengawali terbentuknya waktu itu kita membentuk DMMNPO pertama kali dulu dideklarasikan di Taverna. Nah itu, terus kita dengan suster bersama-sama merumuskan dan dengan masyarakat dan semua yang bisa menjadi relawan di JMNPO maupun di JPIC. Karena kita programnya antara JPIC dan JMNPO ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Monalisa, tapi biasa dipanggil Bunga. Dan salah satu aktivis perempuan dan anak, tadinya di rumah perempuan dan anak, saya sebagai kabin advokasi, dan untuk kebetulan tahun ini saya juga akan dilantik sebagai pengurus Kabupaten Fatayat NU. Dan harapannya kan kita pernah nih membahas tentang sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pekon, dan itu kan belum terjadi sampai sekarang. Kayak mana kalau misalnya kita dorong lagi, kan kalau di Pekon itu kan ada anggaran dana desa di bidang pemberdayaan ya Pak ya. Nah, Bagaimana kalau kita agendakan sebulan sekali lagi? Nanti ada topik apa yang akan kita bicarakan supaya kita update terus. ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا وما خلقت الجن. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran tidak hanya memerintah kita sebagai manusia, tapi ketika Allah mengatakan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah padaku. Mudah-mudahan niat kita semua didasari dengan nilai-nilai ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah semoga selalu melimpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah kita semua nantikan syafaat. Contoh, menyingkirkan ranting saja, ranting di jalan
kita singkirkan saja itu adalah seringan-ringannya ibadah. Maka ayo kita awali dengan niat untuk beribadah kepada Tuhan kita, supaya ibadah ini bagaimana diterima. Nah, ini ada syarat bagaimana ibadah kita itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ini berupa ibadah yang makhluk seperti sholat, zakat, puasa yang kita laksanakan pada hari ini, semuanya ada syarat. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali adalah niat. Karena ibadah tidak dilandasi dengan niat, maka ibadah yang kita kerjakan tidak akan mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu, artinya ibadah itu bisa apa saja, yang dilandasi, yang diawali dengan berniat, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dilandasi dengan niat. Niat kita baik, ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang menjadi korban, baik itu kekerasan, baik itu trafficking, jual beli manusia, baik itu narkoba atau apapun, maka landasannya adalah niat, supaya ibadah kita ini untuk menolong orang lain bisa sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak mungkin tidak ada masalah. Bahkan yang tadi disampaikan Pak Dewan, nolong orang, ya Allah, saya kalau dengar cerita itu Pak Dewan, saya jadi ingat, saya punya teman terjadi kebohongan publik. Jadi teman saya ini tunangan sama perempuan, lalu izin mau kerja di luar negeri, diizinkan. Pulang singkat cerita, menikah itu saya tidak ngerti, tiba-tiba sudah menikah, tapi seminggu setelah menikah si laki-lakinya mengajukan cerai. Saya tanya, kenapa? Nanti alasannya Pak Ustadz tahu, tapi Pak Ustadz jadi saksi saya dulu di pengadilan agama. Setelah selesai cerai, saya tahu ternyata si perempuannya ini dihamili oleh majikannya waktu kerja di Arab Saudi. Di malam pertamanya itu tidak jujur, tapi setelah malam kedua, malam ketiga, istrinya ini nangis karena tidak mau membohongi suaminya, maka dia minta cerai. Di kami suster itu sesuatu yang memang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena ada surat Al-Ikhlas tapi tidak menerangkan tentang keikhlasan. Jadi suratnya namanya Al-Ikhlas, tapi di dalamnya sama sekali tidak ada menerangkan tentang keikhlasan. Maka ikhlas itu tidak bisa diucapkan. Ikhlas itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam hati, dengan perbuatan, dengan 3 tadi dasarnya: niat, ilmu, dan kesabaran. Maka kalau sudah kita ikhlaskan, maka insya Allah segala yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita kerjakan, sudah mencukupi syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya mendoakan kita semua reaktif ini. Ini reaktif apa reaktif ya Mas Andre? Reaktif ya, belakangnya P ya? Iya. Reaktif ini seistiqomah dan semakin besar di Bensewu ini bisa membantu banyak orang, terkhusus tadi yang terkena kasus-kasus yang menindak anak-anak dan perempuan. Dan semoga dimudahkan segalanya. Ada Pak Dewan, ada Pak Kadis, ada Mas Rahmat, ada Om Andoyo, ada Pak Agus yang nyuwun sewu. Suster, beliau-beliau ini kalau di pemerintah itu tiap hari hampir saya lihat, karena kebetulan saya itu tiap hari di Masjid Pemda, suster.
Jadi paham betul kalau Mas Agus datang itu saya paham betul, mobilnya kelihatan gitu. Kalau Pak Dewan ini walaupun jarang ke masjid tapi saya tahu mobilnya, itu mobil katanya Pak Dewan. Artinya untuk kita mohon bantuan dengan pemerintah, insya Allah bisa luas ke seluruh masyarakat Risewu, tapi juga para Ini kita berbuka bersama, kemudian sholat di musola, habis sholat kita makan. Mungkin itu sesudah itu baru kita deklarasi ya, kemudian selesai. Terima kasih Pak Ustadz, mari kita sama-sama